Kan? Tapi gak semua taruhan harus pakai uang. Pria asal Selandia Baru ini harus kehilangan identitas aslinya setelah kalah main poker. Jadi dia harus mengganti nama resminya menjadi Full Metal Havoc, more juicy and intelligent than Spock, and all the superheroes combined with Frost Nova. Widih, namanya kedengaran aneh dan menyalahi aturan kan? Tapi ternyata nama nyeleneh ini tetap sah secara hukum. Otoritas Selandia Baru menganggapnya sah karena nggak melebihi jumlah huruf maksimal. Nama ini diajukan pada tahun 2010 sesuai prosedur dan biaya yang berlaku. Untungnya, jadi nggak perlu menyandang nama senyeleneh itu seumur hidup. Dia bisa ngajuin penggantian nama lagi ke nama aslinya dengan membayar biaya tambahan. Kita emang nggak boleh ngeremehin lawan kita ya. Pelajaran penting ini dirasain langsung oleh pemain poker profesional setelah dia harus membayar taruhan 150-an juta rupiah. Saat itu, Howard sedang bermain poker dengan sesama pemain profesional bernama David. Dan ternyata, Howard seorang vegetarian. Lalu, David ngajakin taruhan. Kalau Howard bisa makan hamburger, dia akan dapat uang sekitar 150 juta rupiah. Untuk nerima taruhan ini, Howard makan beef burger 100% dan ngajuin taruhan balik. Dia tahu David gak suka buah zaitun, makanya dia nantangin David makan zaitun, dan ternyata David gak bisa menyelesaikan tantangan itu. Akhirnya, Howard mendapat 2 kali lipat uang taruhan awal untuk makan-makan. Wah, hoki banget. Ada orang London yang pernah bertaruh kalau kiamat akan datang sebelum akhir tahun 2000. Padahal peluang taruhan ini cuma 1 juta banding 1. Kamu nonton video ini di tahun berapa? Jangan lupa komen di bawah ya. Sekarang udah tahun 2022 dan taruhan ini nggak terbukti benar. Aku jadi penasaran deh. Kalau taruhannya tentang kiamat, berarti semuanya akan musnah. Gak akan ada lagi tempat taruhan dan penaruhnya. Terus nanti ngambil hadiahnya gimana tuh? Penulis Theodore Geisel dan penerbit Bob Cerf juga pernah bertaruh. Sang penerbit bersedia ngasih Theodore uang Rp80.000 kalau dia bisa nulis buku cuma dengan 50-an kata. Theodore bisa menangin taruhan ini dengan nulis buku Green Eggs and Ham. Kemudian dia lebih dikenal dengan nama Dr. Seuss. Saat ngecek bukunya, mungkin kamu akan mengira Dr. Seuss udah curang. Meski bukunya tipis, tapi isinya terdiri dari 700 kata. Gak masalah, jumlah kata yang dia pakai memang cuma 50, tapi ada yang diulang. Orang yang gak bisa bahasa Inggris pun akan paham isinya setelah dia belajar 50 kosakata yang dipakai di buku itu. Sebelumnya, Dr. Seuss juga nulis buku The Cat in the Hat yang cuma terdiri dari 236 kata. Kebanyakan kata yang dipakai di Green Eggs and Ham cuma punya 1 suku kata dan kata terpanjangnya adalah anywhere. Pada tahun 2009, Patricia Pro seperti ketiban durian runtuh saat dia bermain crab untuk pertama kalinya. Permainan ini mirip kayak lempar dadu, tapi aturannya lebih rumit. Untungnya, Patricia didampingi yang bisa ngasih tahu prosedur dan aturan permainan crab. Permainan pun dimulai. Tiap kali melempar dadu, dia mempertaruhkan angka 7. Dan dia melempar dadu sampai 154 kali berturut-turut sebelum berhasil. Jadi gini rumus permainannya. Secara statistik, angka 7 yang paling mungkin muncul saat dadunya dilempar. Nah, kombinasi minimal yang bisa didapat saat melempar 2 dadu adalah 2 dan kombinasi maksimalnya 12. Angka 2 diperoleh cuma dengan 1 cara, yaitu saat kedua dadu nunjukin angka 1. Angka oleh dengan 2 cara, angka 4 dengan 3 cara, dan seterusnya. Udah kelihatan polanya kan? Berarti angka 7 bisa diperoleh dengan 6 cara. 7 ini menjadi angka tertinggi di tiap dadu, dan angka lainnya lebih rendah. Jadi untuk mendapat angka 8 ada 5 kombinasi, dan angka 12 cuma ada 1 kombinasi. Thomas Cover, dosen statistika dari Stanford University mengatakan, peluang Patricia untuk menangin angka 7 saat melempar dadu sebanyak 154 kali berturut-turut adalah 1:56 triliun. Dia memang menangin taruhan itu, tapi setelah dia melempar dadu selama lebih dari 4 jam, bahkan dia digosipkan telah menjadi kaya raya dalam sekejap. Keren. Taruhan heboh yang satu ini diaris, yang kemudian berubah jadi hadiah ulang tahun.
Saat itu, Fred Craigs dari Yorkshire lagi ngerayain ulang tahunnya yang ke-60. Dia ikutan taruhan sebesar 50 pence di acara pacuan kuda. Dalam kurs sekarang, uang ini senilai 9,5 jutaan rupiah dan berupa kombinasi untuk 8 kuda. Peluangnya jauh lebih kecil dari Patricia de Mauro, cuma 2,8 juta banding 1. Sebaiknya nggak perlu terlalu dianggap serius karena taruhan kayak gini sangat sulit dimenangkan. Tapi kemudian, Fred bisa menangin 1 juta pound sterling atau 9 miliar rupiah dalam kurs sekarang. Uang segitu pasti bisa dipakai untuk beli kue mewah di ulang tahunnya sendiri. Menariknya, 2 kuda yang dia pilih untuk taruhan punya nama-nama unik loh. Di antaranya bernama Isn't That Lucky dan A Dream Come True. Ini sih definisi dari nama adalah doa ya, karena mimpi Fred beneran terwujud.